Terus SMA-nya gue masuk 29 tapi gue pindah ke Tamrin waktu itu. Terus gue tanya tuh, ini lukanya parah apa enggak nih gitu kan? Parah nggak nih lukanya? Terus temen gue bilangnya enggak, kecil doang, nggak kecil. Nah pas gue cek pakai tangan gue masuk di kepala gue ya kan, segini lah ya. Terus lu sempat koma 2 harian kan tuh? Nggak bisa iya, sadar sehari apa 2 hari? 2 hari gue nggak sadar. Itu kayaknya pas sebelum dioperasi tuh. Serius, Puy? Iya, darahnya mencong gini. Ya Allah, kayaknya dia mati dah. Wah, di situ pada naik pitam semuanya. Oke, di video kali ini ketemu lagi sama gue, Bang Ges. Dan gue udah bawa rekan gue, sahabat gue juga di zaman SMA, yaitu namanya Jordi. Nih namanya Jordi. Jordi ada satu kejadian yang benar-benar nggak bisa gue lupain banget di situ. Rasanya gue mengalami kejadian itu tuh campur aduk banget. Gue sedih, gue marah jadi satu. Karena pada saat kejadian itu gue ngira Jordi itu udah nggak ada, tapi ternyata dia bisa ngelewatin itu. Jadi buat kalian yang emang penasaran sama kisahnya Jordi, ditonton sampai habis videonya ya. Jangan di skip juga, nanti juga bakal ada motivasi dari kita berdua untuk stop ngelakuin kenakalan-kenakalan remaja. Oke? Nah, coba buat Jordi kenalin diri aja secara singkat. Iya. Nama gue Jordi Malik, dipanggilnya Jordi. Kesibukannya Sekarang gue sih udah kerja, cuman karena COVID lagi dirumahin dulu. Jadi ya udah di rumah dulu aja. Waktu SMP di mana, SMA-nya di mana? Dulu gue SMP di 11, sama kayak lu guys, gue juga kan tuh. Adik kelas gue di Pales. Iya, di kelas 11. Terus SMA-nya gue masuk 29 tapi gue pindah ke Tamrin waktu itu. Kenapa pindah? Waktu itu pindah karena sebenarnya sih gue kan emang pas di 29 itu kayak kurang serak aja gitu waktu itu. Terus gue suka cabut-cabutan sama ini ya, sekolahnya lingkungannya kayak guru-gurunya gitu, gue nggak serak jadinya. Gue sering cabut-cabutan. Terus pas waktu itu pas mau kenaikan kelas kayaknya ketahuan tawuran deh, ketahuan ribut. Terus ya udah jadinya terus pindah. Terus ya udah pindah aja dari 29. Iya. Lulusan apa udah lulus kuliahnya, terus gimana? Kuliah dulu, alhamdulillah. Kuliah udah lulus. Terus gue dengar waktu itu lu sempat kerja di luar negeri, ya kan? Oh, itu magang. Waktu itu gue magang di Thailand 6 bulan sih waktu itu. 6 bulan di Thailand. Iya. Tepuk tangan dulu ya kan. Dia udah pernah ke Thailand kerja di sana, keren. Nah, sekarang ini kerja di Grand Hyatt gue. Grand Hyatt. Iya, Grand Hyatt. Hotel kan? Hotel. Kenapa dirumahin, maksudnya kenapa dirumahin? Ya karena hotelnya lagi nggak ada revenue. Jadi ya tamu-tamunya nggak ada, jadi mau nggak mau gue harus dirumahin dulu. Mungkin, karena COVID ini. Karena COVID juga ya, karena COVID. Benar karena COVID. Ya udah, bagaimana lagi ibaratnya. Iya. Ya semoga aja lu cepet balik lagi kerja lagi ya kan. Iya, biar dapat gaji, dapat duit, bagi-bagi ya kan buat kita. Ya, amin, saling doain lah buat para pekerja yang emang diberhentiin dulu pekerjaannya. Iya, pasti amin. Oke, Jordi. Waktu lu SMA di 29, lu 2014. 2014. Suka nongkrong gitu kan? Ya, suka nongkrong ya. Nyaman nggak? Kalau nongkrongnya sih enak-enak aja, cuman kalau yang di sekolahnya emang gimana ya. Waktu itu kan pas gua masuk lagi direnov kan sekolahnya. Jadi gua masuk siang, jadi gimana gitu kayaknya. Gak serak aja. Lah, yang ngebuat lu nyaman di nongkrongnya itu apa? Kenapa sih lu nyaman di nongkrong di 29? Ya gimana ya, karena orang-orangnya juga, teman-teman gue juga yang nongkrong lumayan ramai, jadinya kan gue dari dulunya emang suka nongkrong, ya udah gue ikut nongkrong jadinya. Yang gue tahu angkatan lu tuh veter 20 orang ya? Iya, sekitar 20 orang. Terus tetap ngelanjutin kan? Tetap lanjutin itu. Itu gokil sih, maksudnya angkatan lu veter 20 orang tetap ngelanjutin di KR 20-20-nya. Ada yang pindah sih. Ada yang pindah beberapa. Cuman dan itu veter lagi habis itu. Gue nyebutnya angkatan lu tuh angkatan terveter, banyak banget. Banyak banget yang veter. Satu kelas bisa 3 malah. Gila. Iya, 3, gue bertiga. Ini jangan dicontoh ya, maksudnya zaman dulu. Nggak boleh, veter bukan suatu hal yang buat dibanggakan. Enggak, itu mah. Cuman emang lucu aja buat diceritain ya. Nah,
mengenai kejadian yang waktu itu lo pernah lo alamin. Iya. Ya kalau nggak salah kan kepala lo apa namanya pecah lah ya ininya. Iya. Itu kan Robek. nggak robek ya. Lebih dari robek malah. Ya udah gue bilang pecah sih menurut gue nih di sini. Iya, Kayak, emang. iya kan. Tempurung gua pecah di situ. Ada ininya juga sih waktu itu. Apa? Itu coba diceritain kejadiannya gimana dari awal mulanya sampai kayak gitu, sampai lo dibawa ke rumah sakit tuh gimana? Coba. Waktu itu kan gua lagi nongkrong di Baba tuh, nongkrong biasa kan malam. Nggak ada niat buat ribut sih awalnya kan. Emang lagi nongkrong aja. Tiba-tiba ya ada yang ngasih info katanya ada SMA tuh di Taman Bumi ngajakin. Ngajakin bentrok. Iya, ngajakin bentrok. Terus ya udah, anak-anak langsung pada datang jalan kan dari Baba ke Taman Bumi. Yang ngajakin bentrok sekolah mana? 24. Base camp. Hmm. Base camp. Terus ya udah pas jalan ya kan. Rame, anak-anak juga rame sih di situ. Terus emang posisinya gelap banget kan di Taman Bumi. Sampai Taman Bumi musuhnya kelihatannya cuman kayak samar-samar gitu kan karena gelap. Ya udah tuh. Terus ya udah kan langsung ribut lah. Ributnya gimana tuh? Langsung ributnya sih nggak ribut guys, itu nggak bener ribut, cuman pas lagi lari Tapi sempat ada pada depan juga kan? ada pada depan, cuma langsung motos sebentar lah. iya langsung mundur kan dianya. Terus pas lagi lari terus gua nggak tahu sih itu gelap, emang ada orang di depan gua tapi dia lagi lari posisinya. Tiba-tiba dia nyambit saja media, nyambit terus kena kepala gua. Tapi gua awalnya nggak sadar kalau itu kena senjata tajam. Itu posisinya gimana tuh maksudnya coba? Lu di mana, dia di mana? Kan gue lari nih. Ini lu lari nih, ini lu nih. Depannya ada orang nih kabur. Ini orang ini yang nanya lu. Iya, kabur. Ya udah dia kabur terus yang sajamnya dia sambil nengok belakang itu sambil lempar gini, lempar posisinya. Disambit ya. Senjata dia disambit. Senjatanya disambit. Kena gua pas banget. Gua kira kena batu awal-awalnya udah tuh. Kena senjata gua. Iya, kena kepala langsung jatuh. Ya udah tuh terus yang temen gue kayak kaget gitu kan, langsung bantu nolongin gue. Terus gue tanya tuh, ini lukanya parah apa enggak nih gitu kan? Parah nggak nih lukanya? Terus temen gue bilangnya enggak, kecil doang, nggak kecil. Nah pas gue cek pakai tangan gue masuk di kepala gue ya kan, segini lah ya. Terus udah tuh, ada gue dibawa naik motor sama siapa ya? Gue lupa, pokoknya dibawa deh. Itu darah semua. Terus gue dibawa ke mama dia. Pas di mama dia tuh gue juga bingung kan. Gue kan pakai kayak apa sih kayak kursi roda? Bukan, pakai yang kayak kasur cuma bisa jalan gitu kan. Apa sih namanya? Iya, kasur dorong. Kasur dorong, iya. Pas gue lewatin lorong tuh orang-orang pada kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, apa sih ini gue kayak nggak ini banget kan, ibaratnya kayak parah banget gitu. Gue juga nggak kan guys. Tapi yang lu rasain pas selama lu jalan itu sakit apa gimana? Kagak. Cuman tapi lu tahu kan darah tuh keluar keluar ya sampai kemana-mana, sampai ke baju gue juga semuanya darah gue. Lu ngiranya bocor dikit itu ya? Bocor cuman nggak separah itu lah pokoknya. Terus nggak parah banget. Terus ya udah pas di mama dia ternyata dia nggak bisa, kayaknya nggak tahu dia pokoknya nggak nerima deh pokoknya, mungkin karena alat yang nggak ada apa gimana nggak tahu. Terus akhirnya gue naik taksi dibawa ke RSPP sama temen gue. Iya. Itu tapi di mama dia diobatin? Cuman di ini doang, cuman kayak dikasih kapas gitu. Dikasih kapas gitu, tapi nggak diinin banget sih. Nggak sakit itu? Lu belum ngerasa sakit? Nggak ngerasa sakit guys saat itu. Terus? Lu masih bisa jalan diri apa? Ya pas ininya sih gue diri. Pas ke taksi. Keluarnya ke taksinya ya. Terus gue dibawa ke RSPP. Di RSPP gue langsung ke UGD tuh. Ke UGD. Nah, pas di UGD itu ada hal kocak sebenarnya. Iya. Kan pas di UGD di sebelah gue tuh ada anak SMA. Gue nggak tahu di UGD. Iya, awalnya gue nggak tahu anak mana kan. Dia luka juga. Nah ternyata ada temen gue sih itu anak base campnya juga. Ada yang terluka parah juga ternyata. Ya udah. Lu sempet mau ribut juga dong? Ya enggak. Pas di UGD nggak bisa guys itu. Dia juga udah nggak bisa. Dia juga cuman diem doang, nggak tahu. Ya udah. Terus setelah itu gue nggak tahu tuh, akhirnya gue dipindahin. Udah deh. Ya udah pokoknya gue dirawat sekitar seminggu. Dioperasi juga sih itu hitungannya.
gue Nah. dioperasi. Setelah dioperasi tuh gue masih seminggu, terus itu baru dipulangin ke rumah. Itu waktu lu di RSPP pas diobatin, itu kan parah banget ya. Kalau gue lihat dari fotonya kan lu sampai bener-bener kebelek lah pala lu. Iya. Ntar, mungkin kalau ada fotonya ntar gue tayangin bisa lah biar orang-orang bisa ngeliat. Maksudnya lu nggak ngerasa sakit sama sekali apa lu nggak ngerasa pengen mati apa gimana gitu? Enggak guys, sumpah. Cuman pas di mama dia tuh gue kayak ngerasa masa sih gue Mati. iya mati. Tapi ya enggak, alhamdulillah sih enggak lah. Kok lu hebat juga bisa nggak ngerasa sakit? Apa mati rasa kali ya? Mati rasa kayak sih, mati rasa. Emang nggak sakit guys. Itu gue sih nggak ngerasa sakit. Kunang-kunang pun nggak? Kunang-kunang, ya kunang-kunang. Kayak Iya kayak pusing, cuman nggak sakit ya, pusing. Saya pusing gitu. Akhirnya di RSPP, lu sempat koma 2 harian kan tuh? Nggak bisa Iya. sadar sehari apa 2 hari? 2 hari gue nggak sadar. Itu kayaknya pas sebelum dioperasi tuh. Tapi emang kata dokternya sih emang gue nggak boleh banyak gerak, ya udah jadinya. Lu diem Diem doang. aja udah. Dan itu akhirnya gue jenguk kan, terus katanya apa tulang otak lu retak apa tulang tengkorak lu ya? Yang retak sih. Dia tulang tengkoraknya. Kayak retak gitu ya? Iya. Terus dilem apa diapain sih? Dia dioperasi. Dioperasi. Maksudnya dioperasinya kan tulang nggak bisa dijahit. Emang nggak tahu deh. Kayak diganti pakai kayak pen gitu dah. Berarti si pala lu pen tuh sekarang nih? Ada pennya pokoknya. Iya. Iya. Anjir itu serem banget sih ceritanya. Jadi emang waktu itu gue niatnya nonton doang. Gue kan di situ udah kelas 3. Iya. Ya kan? Kalau nggak salah gue udah kelas 3 ya kan? Lu udah kelas 2 tuh. Gue kelas 2 itu. Gue lupa deh. Ya bentrok di Taman Bumi, gue nonton doang. Karena lawannya kan cuma base camp. Ya gue bilang ya udah bantai aja. Iya. Gue main Rano 13, nonton aja gitu. Emang gelap banget. Gelapnya bener-bener Bener gelap itu. Nggak ada penerangan sama sekali. Gelap banget lah ya. Gelap Taman banget. Bumi kan. Di taman situ. Terus tiba-tiba selesai bentrok menang tuh, udah selesai menang si Yepuy kan teriak-teriak ke anak-anak. Nangis Yepuy. Iya. Yepuy nangis. Iya. Yepuy. Ya Allah, Gezi, Barjun, apa sih Puy? Nangis. Iya. Sama Barjun kalau nggak salah ditampol apa diapain ya? Ngomong yang benar kenapa? Jordi gitu. Iya kenapa? Gue bilang kenapa? Di situ gue udah mikir wah pasti kena nih. Gue mikir Jordi lagi kan, aduh gue nggak tega nih. Akhirnya sama Barjun pokoknya dipukul apa? Ya ngomong yang benar. Jordi gitu, kena gimana? Darahnya, gitu kan? Anak-anak langsung kaget kan, marah. Hah? Serius Puy? Iya darahnya bener-bener gini, ya Allah, kayaknya dia mati dah. Wah, di situ pada naik pitam semuanya. Dari 2013 sampai semuanya tuh nggak terima. Wah, baru kali ini anak KR kena sampai separah itu. Ditambah Yepuy ceritainnya histeris iya. karena panik. Histeris banget waktu itu sih. Dari situ langsung anak-anak nguber-nguber anak yang lawannya itu sampai ke kampungan orang dah. Bawa BR. Bener-bener bawa BR udah bener-bener harus kena nih orang nih yang kena gitu kan. Sampai udah nggak punya otak semuanya udah bener-bener marah. Marah semua ya. Waduh, gue bilang. Akhirnya ada yang Barjun apa siapa gitu bilang, gue tahu tongkrongan base camp deket sini gitu. Ya udah langsung tuh